Sari berita faktual dan terkini dalam DMP Event News malam ini. Ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi di kilometer 64 dari arah Jakarta ambles, satu mobil masuk jurang. Gempa dahsyat 7,7 magnitudo mengguncang wilayah selatan Hualien, Taiwan. Perusahaan milik Elon Musk, Starlink, resmi masuk ke Indonesia. Bergabunglah dalam DMP Event News untuk mengisi ruang informasi Anda di edisi Kamis 4 April 2024 bersama saya, Jordan Gozali. Kita ke informasi yang pertama. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Taiwan pada hari Rabu 3 April pagi waktu setempat. Guncangannya pun terasa hingga ke beberapa negara seperti Jepang dan Filipina. Gempa dahsyat yang mengguncang pada pukul 7:58 waktu setempat ini berpusat di selatan kota Hualien, pantai timur Taiwan, dan gempa ini mencapai kedalaman 15,5 km. Bencana alam yang mengguncang wilayah Taiwan ini membuat Jepang akhirnya menyalakan peringatan tsunami di negaranya. Beberapa jaringan internet dan listrik di wilayah yang ingin memisahkan diri dari Tiongkok itu dilaporkan mati imbas dari gempa dahsyat itu. Badan Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan melaporkan setidaknya ada 9 orang tewas dan lebih dari 1.000 korban luka-luka. Longsor yang terjadi di Jalan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Bocimi di kilometer 64+600 dari arah Jakarta ke Sukabumi mengakibatkan badan jalan tol terputus pada Rabu 3 April malam lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan ringan pada 3 mobil yang sedang melintas saat kejadian terjadi, dengan 2 orang luka ringan. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol atau TJT, Abdul Hakim menjelaskan para korban tersebut telah dievakuasi dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit terdekat, yakni RS Sekarwangi, Sukabumi. Adapun kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah 2 unit berjenis Multi-Purpose Vehicle atau MPV dan 1 unit truk. Saat pihaknya mendapatkan laporan, kejadian longsor tersebut terjadi pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. PT TJT selaku operator jalan tol tersebut langsung berkoordinasi dengan polisi dan segera tiba di lokasi kejadian untuk pengaturan lalu lintas. Sementara itu, lalu lintas bagi kendaraan dari arah Jakarta langsung dialihkan keluar ke gerbang tol Cigombong dan lalu lintas dari arah Parung Kuda menuju Jakarta ditutup. Grup band Niji merespon pernyataan Giring Ganesa yang menyatakan bahwa dirinya rindu untuk kembali dan reuni dengan Niji. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Teguh Fadilah. Grup band Niji merespon pernyataan Giring Ganesa yang menyatakan bahwa dirinya rindu untuk kembali dan reuni dengan Niji. Hal itu ia katakan usai dirinya gagal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan PSI tahun ini gagal kembali lolos ke Senayan. Namun demikian, Niji masih menunggu sambutan hangat dari rekan-rekannya di Niji. Ia menyebut kepada wartawan di BSD City, Tangerang, Banten, bahwa ia menyadari bahwa momen reunian Niji tidak bisa terrealisasi hanya dengan keinginannya sendiri. Namun Niji membantah bahwa reuni bersama Giring tidak akan terjadi. Melalui akun X milik Niji, grup band yang pernah menjadi bagian dari hidup Giring Ganesa ini saat ini sedang merilis album baru yang merupakan rencana terdekatnya. Salah satu personil Niji, Randy Danista, telah mendengar pernyataan dari mantan vokalisnya tersebut. Randy sontak menunjukkan ketegasan bahwa dirinya tak mau reuni dengan Giring dalam waktu dekat. Tutur dari Randy, yaitu reuni, sorry ya, yang ia tuliskan di cuitannya di akun X miliknya. Perusahaan internet milik Elon Musk, Starlink, siap meluncur di Indonesia usai mendapatkan izin operasional dari Menkominfo. Yohanes Pasaribu mengabarkannya untuk Anda. Perusahaan internet milik Elon Musk, Starlink, resmi mendapatkan izin dan beroperasi di Indonesia dengan bekerja sama dengan penyelenggara jasa interkoneksi internet lokal. Sambungan perdana Starlink dimulai dengan uji coba di Ibu Kota Nusantara setelah Lebaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa uji coba tersebut masih dibicarakan. Namun ia memastikan bahwa Starlink bisa langsung menyediakan internet ke konsumen dalam skema business to consumer atau B2C. Diketahui, Starlink mengajukan 2 izin operasi di Indonesia, yakni sebagai penyedia VSAT dan sebagai penyelenggara internet atau ISP. Untuk mendukung layanan VSAT, Starlink Indonesia sudah membangun hub dan infrastruktur lainnya. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Tony Supriyanto, memaparkan bahwa perusahaan pengelola Starlink di Indonesia adalah perusahaan lokal yang berdomisili di Indonesia, bukan yang dikelola langsung oleh Starlink Global.
Starlink Indonesia nantinya tetap membeli perangkat stasiun bumi dan akses internet ke Starlink kemudian digunakan untuk mendukung layanan VSAT dan ISP mereka. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Layanan transportasi publik milik Pemko Bekasi Bus Transpatriot resmi berhenti beroperasi mulai awal pekan ini. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Bus Transpatriot berhenti beroperasi setelah 5 tahun melayani masyarakat Bekasi. Layanan transportasi ini terpaksa berhenti lantaran operator Transpatriot PT Mitra Patriot Perseroda tidak lagi bisa memenuhi biaya operasionalnya. Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial resmi Transpatriot. Kepala Divisi Transpatriot Bekasi, Sindula Gunawangsa, menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi bisa memenuhi biaya operasional. Selama 5 tahun beroperasi, operasional Transpatriot memang disubsidi oleh pemerintah Kota Bekasi. Subsidi tersebut belum diterima oleh PT Mitra Patriot sebagai pengelola, terhitung sejak periode 15 Desember hingga akhir Maret lalu. Pendapatan tiket selama 3 bulan terakhir tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan operasional Transpatriot. Total ada 9 unit bus yang beroperasi pada rute Harapan Indah Terminal Bekasi. Dengan begitu, operator harus memenuhi biaya perawatan bus, gaji 22 orang supir, 22 petugas layanan bus, serta karyawan lainnya untuk menjalankan layanan transportasi ini. Subsidi dari pemerintah Kota Bekasi dibayar berdasarkan kilometer bus yang ditempuh selama beroperasi. Dibutuhkan setidaknya 90 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam 1 bulan, belum termasuk biaya-biaya yang lainnya. Meskipun diakui oleh Sindula, pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Mitra Patriot masih bersedia untuk memberikan pembiayaan, mulai dari gaji supir bus, bahan bakar minyak, hingga perawatan kendaraan. Selama 5 tahun beroperasi, Sindula menyampaikan bahwa tidak pernah mendapati masalah terkait dengan persyaratan administrasi untuk mencairkan subsidi dari pemerintah Kota Bekasi. Pihaknya berharap persoalan ini bisa segera terselesaikan sehingga layanan transportasi kepada masyarakat tidak terganggu. Jika segera bisa diselesaikan, paling cepat Transpatriot bisa kembali beroperasi pada pekan terakhir bulan Mei. Dengan asumsi proses pencairan subsidi operasional Transpatriot memakan waktu 1 bulan. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menyampaikan bahwa operasional Transpatriot terhenti lantaran ada persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh PT Mitra Patriot. Setelah kekurangan persyaratan administrasi yang dimaksud terpenuhi, Transpatriot bisa segera beroperasi kembali. Persyaratan administrasi ini dibutuhkan untuk memverifikasi pencairan subsidi. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini, edisi Kamis 4 April 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Saksikan selalu DNP Evening News setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat selama bulan suci Ramadan. Saya Jordan Gozali, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya.